dari mata Allah Subhanahu wa taala Allah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang mana bumi ini orang-orang ahli dunia makanya mau digalinya. Bagaimana bumi ini berapa lapis? Berapa lapisnya bumi ini maka digali bumi ini nggak bisa dicapai deh. Maka mereka ini sampai letih, sampai capek. Makanya pun dasarnya pun belum dicapai hadirin. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga belum lagi dicapai hadirin. Sampai lapis ke-7 hadirin. Makanya ini hadir Allah Subhanahu wa taala orang ahli dunia ini yang mana dasarnya, maka mereka itu tak bisa mengetahuinya. Begitu juga hadir Allah Subhanahu wa taala. Langit yang Allah ciptakan begitu luas ya. Makanya orang-orang ahli dunia mau dicapai yang mana lapis pertama, yang kedua, yang ketiga ini nggak bisa juga hadir, nggak bisa diketahui. Bahwasanya yang menciptakan Allah ya. Kita lihat tadi langit ini dia bergantung ya, tapi dia tapat yang bisa berdiri dengan kalimat la ilaha illallah. Kita lihat Allah Subhanahu ada bintang, ada bulan ya. Allah Subhanahu wa taala bisa turunkan hujan ya. Ada awan ya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala biasanya inilah kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan Allah, inilah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Kuasanya Allah yang berkuasa ya. Makhluk tidak berkuasa. Makhluk ini sosok berkuasa. Ada Allah Subhanahu wa taala hadir. Sudah Allah ciptakan lagi tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini adalah contohnya ikan di laut ya. Ikan di dalam laut ini makin dalam airnya ikan ini makin bahagia deh. Tapi makin airnya surut makin gelisah dia. Gelisah mau cari kemana lah kebahagiaan. Ada Allah Subhanahu wa taala. Makan ikan ini pun hadir Allah Subhanahu wa taala. Makin airnya dalam makin bahagia dia. Tapi ikan ini makin surut airnya makin gelisah dia. Kemana lagi pergi. Airnya sudah mau surut. Kemana lagi pergi ya. Itu juga hadir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sebagai manusia kalau tidak ada agama ya kaya tapi tidak punya agama ya maka gitu juga hadir gelisah ya mau kemana lah Allah. Sebagaimana hadir Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana por ini orang yang kaya, orang yang memiliki harta yang paling banyak. Mungkin gudang kunci emasnya saja 7 ekor onta yang mau bawa kuncinya saja. Kuncinya ini terbuat dari emas saja. Tapi yang 7 ekor onta ini yang membawa kuncinya saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa dia yang punya harta, merasa dia punya diri, merasa dia punya segala-galanya. Maka Allah Subhanahu wa taala karena dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala juga hinakan dia. Allah hinakan dia. Gitu juga kita hadirin, kalau kita kaya, kalau kita miskin, kalau kita diuji sedikit, maka kita ngeluh nggak mau lagi sholat, nggak mau lagi beribadah, nggak mau lagi baca Al-Quran, nggak mau lagi jauh lagi, nggak mau lagi silaturahmi, maka kita juga akan dibinasakan sebagaimana orang-orang terdahulu. Tidak ada perbedaan. Orang yang dulu, orang zaman sekarang tidak ada perbedaan. Al-Quran itu dia akan berubah dia. Al-Quran itu tidak dari rubah-rubah. Contoh kita itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak akan berubah. Orang di zaman dulu itu di zaman sekarang sudah sama hadirin. Cuma orang-orang yang dulu itu tidak ada lagi hadirin. Telah mendahulukan kita, telah meninggalkan dunia ini. Ya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala hadirin. Gitu juga hadirin. Orang yang merasa dirinya hebat, ya. Orang merasa dirinya kuat, ya. Bagaimana kau tamat, ya. Buat yang besar-besar ya. Dia merasa hebat, merasa kuat, ya. Tapi karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hinakan juga hadirin. Itu juga Firaun hadirin. Dia merasa sebagai hebat, ya, mempunyai kerajaan, ya, yang kuat ya, merasa kuat. Seakan-akan dia sampai dia bilang, "Akulah Tuhan kalian." Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pergi juga hadirin. Pergi juga Nabi Musa lagi dakwah kepada Firaun.
Maka Allah Subhanahu wa taala juga hinakan hadirin. Ya. Allah hinakan hadirin. Makanya kita ini satu orang dai pergi ke kampung, ya kan? Sebenarnya contoh orang-orang terdahulu gitulah. Datang di kampung sana nggak mau jadi orang yang taat, maka Allah hinakan juga orang yang tidak mau taat. Makanya dikatakan di surah sini Habib Panajar itu, ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah. Siapa itu? Adalah para nabi dan para sahabat. Ikutilah orang-orang yang tidak pernah meminta upah. Siapa itu? Adalah para nabi dan sahabat. Hari ini sahabat tidak ada dan nabi pun tidak ada. Dan siapa yang penerusnya ini? Adalah orang-orang yang telah diberikan taufik dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang jemaah tabligh ikutilah orang-orang itu, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk kepada mereka. Maka Habib An-Najjar pun dibunuh hadirin. Nah, maka dia bukan berarti dibunuh dia gagal hadirin. Tapi dia darah yang haram. Bukan berarti Habib An-Najjar itu gagal dalam dakwah, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa tuh kemuliaan kepada dia. Ini kerja yang paling besar hadirin. Itu juga hari ini kita ini bukan kerja main-main. Kalau sudah dipilih kita terus bertegak teguh dengan agama ini. Sebagaimana Bilal bin Rabah ketika masuk Islam ya kan, ketika ditindih batu, ketika diseret di bara api, maka dia katakan, disitulah aku mendapatkan nikmatnya iman ketika saya dihipi dengan batu yang besar. Hadirin umat Allah subhanahu, gitulah dasarnya hadirin. Orang-orang terdahulu ini. Kalau hari ini kita dikasih jabatan, dikasih kita rumah, dikasih kita wanita yang paling cantik, mungkin iman kita pun bisa kita akan berubah. Akidah bisa kita menjualnya. Tapi kalau sahabat, walau keadaan susah, walaupun keadaan senang, tapi mereka memperjuangkan agama apapun yang terjadi. Walaupun kamu dipotong-potong, walaupun kamu disalib. Inilah sahabat. Ada umat Allah Subhanahu wa taala hadirin. Ini sudah apa? Sudah waktunya zaman. Zaman ini akan datang hadirin. Sudah apa ini? Udah mau kacau dunia ini. Udah mau keliru dunia ini. Tapi kalau enggak kita sungguh-sungguh, kita pun akan terjerumus hadirin. Kalau enggak sungguh-sungguh kita dalam agama ini, maka kita pun akan terikut hadirin. Makanya takajal kita ini banyak masih kita hadirin. Bentar lagi mau keluarkan jemaah sebanyak-banyak, mau buat istimewa hadirin. Nah itu Malaysia hadirin. Makanya yang ada kita jual ya kan? Apa yang ada kita jual dan kita korbankan harta kita dan untuk mengorbankan untuk agamanya Allah SWT. Korban harta diri dan waktu hadirin. Keluarlah kamu mau keadaan susah mau senang. Kapan kalau kita tidak ada susah-susahnya, kapan kita akan mendapatkan kejayaan hadirin? Nah, mau senang-senang aja baru kita berangkat. Mau senang-senang udah ada punya uang baru berangkat. Udah punya kendaraan, udah punya rumah, belum juga berangkat. Nah, ini yang salah hadirin Allah SWT. Makanya semua kita siapkan diri kita. Insyaallah. Insyaallah. Bulan 10 Malaysia Thailand. Bulan insyaallah. Insyaallah Malaysia Thailand. Iya, 4 bulan insyaallah. 4 bulan insyaallah. Malaysia Thailand. Akbar. 4 bulan jalan kaki biasa insyaallah. Jalan kaki insyaallah. Jalan kaki. Insyaallah. 4 bulan ya. Insyaallah 4 bulan. 4 hari. Orang Emon aja ngelongo Pak, tengok kita kena taskin. 4 bulan katanya. 40 hari insyaallah. Surga lain, surga. Ada rahmatullah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya orang yang mengorbankan hartanya ini bukan berarti habis hartanya. Tapi pada siapa yang mengorbankan hartanya, orang yang keluar jalan Allah, maka sudah dibeli dengan surganya Allah. Allah Akbar. Majelis ini ditutup lagi para majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Besar kali. Besar kali.